Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Sahabat edukasi sekalian, pada segmen Nada Naluri Dakwah kali ini kita memiliki kembali seorang narasumber, yaitunya Ustadz Azwar SAG MHI. Nah, pada segmen kali ini beliau membawakan sebuah judul, yaitunya Meraih Kemuliaan. Kita melihat dalam keseharian kita bahwa setiap manusia di dunia ini memiliki kesibukannya masing-masing. Di dalam kesibukan tersebut tentu sudah menjadi bagian dari tujuan hidupnya masing-masing. Ada di antara kita yang menempuh pendidikan sekian lama, mulai tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, mungkin untuk mendapatkan gelar, sehingga di masyarakat ia menempatkan tempat sebagai seseorang yang berilmu dengan gelarnya tersebut. Kemudian ada juga manusia yang bekerja dari pagi ke pagi dan lain sebagainya untuk mendapatkan kekayaan, untuk mencari rezeki, sehingga ketika dia sudah kaya, mungkin di masyarakat dia juga memiliki posisinya sendiri sebagai seseorang yang kedudukannya berada pada strata yang atas. Kemudian banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, sebenarnya apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apakah ada di antara kita yang hidup di dunia ini yang bertujuan untuk merusak atau untuk menjadi orang yang tidak berguna? Nah, tentu itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Namun di dalam tasfiyah singkat kali ini, Ustadz kita nanti akan membahas tentang mencari kemuliaan. Nah, jadi ini mungkin berkaitan dengan bahwa pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk mencari kemuliaan. Kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kemuliaan di mata manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, bagaimana kita di mata Allah, hubungan kita dengan Allah, dan juga bagaimana hubungan kita sama manusia. Tidak cukup hanya ketika kita bagus di mata manusia, kita terlihat dermawan, kita selalu bersedekah, namun kita tidak melaksanakan ibadah, tidak menjalankan ibadah kita seperti seharusnya. Nah, mungkin begitu pengantar dari saya. Mari sama-sama kita saksikan tausiah singkat dari Ustadz Azwar SAG MHI berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, salah satu tokoh bangsa kita sekaligus tokoh umat Islam, almarhum Bapak Muhammad Natsir, sering berpesan kepada kita umat Islam mengutip hadis Rasulullah, ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia atau matilah syahid. Ini sebuah pesan yang sangat penting, singkat, padat, dan tepat sasaran bagi kita semua umat manusia. Hiduplah mulia, pesan Rasulullah yang disampaikan sering oleh almarhum Bapak Muhammad Natsir, atau mati syahid. Pada bagian pertama adalah hidup mulia. Setiap kita tentu ingin hidup mulia. Nama kita dikenang sejarah, tercatat dengan tinta emas, mulia di hati manusia, dan tentu saja mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencari kemuliaan hidup?
Mungkin kita ada yang berlomba-lomba mengumpulkan harta sehingga kita mulia di mata manusia dengan harta kita. Atau kita berlomba-lomba menuntut ilmu S1 sampai S3 sehingga kita akan mulia dipanggil doktor ataupun profesor. Ada juga yang mencari kemuliaan dengan amal soleh, dengan berbagi dengan sesama sehingga terkenal menjadi orang yang dermawan. Itu tentu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Mencari kebahagiaan hakiki, kita dituntun oleh Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum azabun syadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah semua. Kepadalah dikembalikan kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh yang diangkat kepada Allah. Dan orang-orang yang merencanakan keburukan, untuk mereka azab yang pedih, dan makar mereka itu akan hancur binasa. Ada 3 jalan mencari kemuliaan di sisi Allah. Yang pertama adalah kemuliaan itu milik Allah semuanya. Kalau milik Allah kemuliaan, kita harus semakin dekat dengan Allah. Jadi jalan kemuliaan pertama, dekat kepada Allah dengan ketakwaan kita. Itulah yang diingatkan Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi asqakum. Sungguh yang mulia, yang termulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Setelah itu yang kedua, kemuliaan itu bagi orang-orang yang sering mengucapkan kalimat tayyib, kalimat-kalimat tayyibah, yang ucapan lidahnya sering membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, zikir kepada Allah. Itu kalimat tayyibah membawa kemuliaan. Bahkan kata Rasulullah, subhanallah kita baca 1000 kebaikannya, kemuliaan. Belum lagi kalimat-kalimat tayyibah yang lain. Kalimat tayyibah juga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sini adalah syiar kejayaan Islam. Kalimat tayyibah juga adalah tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita berpesan dengan kebenaran, saling berpesan dengan kesabaran. Itu adalah kalimat tayyibah. Kemudian kalimat tayyibah juga adalah kalimat-kalimat mengajak kepada jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Dia beramal soleh, dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, kemuliaan itu di dalam surat Fatir ayat 10 adalah wal amalus salih yarfa. Amal-amal soleh yang membuat terangkat kepada Allah derajat kemuliaan. Jadi merindukan kemuliaan adalah dengan amal soleh. Amal-amal soleh kita, baik amal soleh yang wajib atau amal soleh yang sunnah, maka itu jalan untuk kemuliaan. Jalan untuk kemuliaan kita di mata Allah
sekaligus di mata makhluk. Semoga kita termasuk orang yang betul dan pas mencari kemuliaan dan tidak salah mencari jalan kemuliaan. Karena jalan kalau betul dan benar akan berakhir dengan kemuliaan hakiki di surga nanti. Kalau jalan kemuliaan yang kita cari salah akan berakhir dengan kehinaan, kita akan jatuh ke jurang neraka jahanam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Ustadz Azwar SAG MHI. Semoga kita semua bisa sama-sama meraih kemuliaan di dalam hidup ini. Insya Allah kita selalu berupaya berproses, meskipun pada saat ini mungkin kita belumlah menjadi seorang mukmin yang taat. Mungkin kita masih banyak melakukan perilaku tercela, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Insya Allah kita selalu berproses sedikit demi sedikit untuk kedepannya bisa menjadi mukmin yang lebih baik lagi. Saya Romi Misra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.